Malang Digital Forum kegiatan pelaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Malang dan Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, melaunching FGD sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peluncuran aplikasi Malang Voice. Acara ini dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala OPD di Kota Malang, dan beberapa undangan lainnya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini, Senin, 1 Juli 2024 dapat kita ikuti bersama acara FGD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kota Cerdas, dan peluncuran aplikasi Malang Voice. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita ikuti bersama sesi materi yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada yang kami hormati Bapak Zulfikar Albaba, disilahkan. Pagi. Kalau di Malang tadi harusnya Kota Malang. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan sesi materi oleh Kementerian Kominfo Dwi Elfrida melalui Zoom tentang arah kebijakan implementasi kota di tengah kepemimpinan nasional dan daerah. Pemaparan yang kedua disampaikan oleh Sigit Supriyanto dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu paradigma layanan digital berorientasi citizen-centric tentang mendorong akselerasi transformasi pemerintahan digital Indonesia melalui penguatan tata kelola dan implementasi. Oke, biar tidak terlalu lama, di Zoom sudah hadir dari Kementerian Kominfo, Kementerian Kominfo. Izin dengan Bu Dwi Elfrida Martina Simanung Talib, sudah hadir Ibu. Izin berkenan untuk memberikan sharing 15 menit. Waktu kami silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, para jajaran ASN dari Malang. Kenapa kami pada tahun 2017 memulai program yang dulunya disebut Gerakan Menuju 100 Smart City, karena pada saat pertama kali program ini dicetuskan memang sejatinya diperuntukkan untuk 100 kota kabupaten yang menjadi pilot project dalam implementasi program Smart City. Akan tetapi sejak 2019 program ini sejak tahun 2020 program ini kembali dilanjutkan, dan hingga saat ini kami sudah memberikan pendampingan Smart City kepada 250 kota kabupaten di Smart City di Indonesia. Nah, ada pun beberapa hal yang menjadi latar belakang diimplementasikannya program Smart City ini adalah satu, perubahan demografi, perubahan tuntutan masyarakat Indonesia yang sudah semakin naik IT, literasi digitalnya sudah semakin meningkat, perubahan politik, perubahan ekonomi di mana banyak inovasi-inovasi ekonomi yang semakin banyak menggunakan Internet of Things, transaksi elektronik, transaksi keuangan elektronik, ya. Kemudian memastikan bahwa dalam kota atau kabupaten tersebut terdapat sistem kesehatan yang memadai untuk diakses oleh masyarakat. Smart Society itu bagaimana pemerintah daerah ikut serta dalam memberikan fasilitas-fasilitas studi jarak jauh e-learning kepada masyarakat, atau memberikan pelatihan digitalisasi literasi digital kepada masyarakat. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia masyarakat melalui program-program kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pemerintah daerah. Smart Environment adalah usaha inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan
pemeliharaan lingkungan hidup melalui pengolahan sampah, tidak hanya pengelolaan sampah, tapi pengolahan sampah menjadi barang lain yang memiliki nilai lebih. Yang kedua, sistem aspek ekonomi, yaitu bagaimana memperkenalkan inovasi ekonomi, transaksi keuangan secara elektronik. Kemudian ada aspek masyarakat. Aspek masyarakat ini bagaimana kita meningkatkan keikutsertaan masyarakat, komunitas masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat. Selanjutnya, izin apakah dari Bapak Sigit Supriyanto dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah hadir, Pak Sigit? Halo, selamat malam. Pak Sigit. Selamat malam. Oke, siap. Moderator. Oke, siap, izin Pak Sigit langsung saja ya memberikan sharing selanjutnya terkait dengan SPBE berkualitas lewat paradigma layanan digital berorientasi citizen centric. Izin 15 menit, Pak Sigit. Dari beberapa pengukuran di tingkat internasional dan khususnya di tingkat nasional pun kita terus bergerak meningkat. Dan sebagai hasil dari nasional kita ini juga cukup meningkat signifikan ya di tahun 2023, di mana sudah banyak yang kategorinya itu baik ke atas gitu. Jadi sudah banyak yang memang bergerak untuk menuju peningkatan, dan ini memberikan dampak ya khususnya pada efektivitas dalam hal efektivitas dalam hal administrasi pemerintahan, dan juga khususnya untuk pencegahan korupsi, di mana dalam satu studi kasus ya menjelaskan di sini ini berkaitan erat dengan adanya korelasi positif baik itu efektivitas pemerintahan dan juga CPI atau Corruption Perception Index. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa benchmarking dari negara-negara besar dengan penerapan SPB atau e-government yang tinggi ini memberikan kontribusi juga untuk ketiga hal berikut ya, khususnya pada indeks persepsi korupsinya, kemudahan usahanya, dan juga penegakan hukum, di mana dengan digitalisasi yang memang sudah baik itu memberikan kontribusi terhadap tiga unsur-unsur tersebut. Nah, dalam hal reformasi birokrasi itu sendiri, kita bergerak sebagai engine of development, di mana kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini kita coba pecahkan dari pentingnya untuk memilih sektor-sektor dan isu-isu yang prioritas sifatnya ya, yang akan dimana mempercepat aksi dari sektor lainnya untuk memberikan momentum perubahan. Nah, digitalisasi merupakan kunci ya, faktor kunci untuk bisa memastikan kita dapat mewujudkan jalan tol pelayanan dalam rangka menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang ini sesuai dengan arah dan tujuan dari Bapak Presiden. Nah, perubahan paradigma yang saat ini memang berorientasi pada input, bagaimana kita saat ini coba berubah kerangka pikir kita, bagaimana bisa memastikan apa yang kita harapkan dari kinerja dan dampak yang dihasilkan itu menjadi tujuan dan target yang telah kita tetapkan dalam pencapaiannya. Negara pada tanggal 27 Mei ini Bapak Presiden sendiri memberikan beberapa arahan terkait dengan kehadiran birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasannya, manfaat yang diterima oleh masyarakat itu sendiri, hingga kemudian urusan masyarakat itu sendiri. Jadi Bapak Presiden sendiri sudah mengamanatkan, dan ini menjadi bagaimana kita mendorong efektivitas dari tata kelola pemerintahan itu sendiri. Pengisian yang memang masih berulang kali, dan kondisi yang diharapkan kita sebaiknya memang memberikan layanan itu yang memudahkan pada masyarakat, di mana satu portal itu bisa memberikan banyak hal, banyak layanan kepada masyarakat. Cukup mereka hanya melakukan satu kali akses atau login. Prosesnya juga bisa lebih cepat, mudah, transparan, nggak perlu ada data dukung yang memang sebetulnya sudah kita bisa verifikasi melalui digitalisasi. Kemudian ini kita bisa memanfaatkan ke dalam bentuk digitalisasi yang memudahkan dalam hal banyak layanan.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan sesi materi berikutnya, marilah kita ikuti bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Widianto, SOS, disilakan. Izin kami laporkan beberapa hal sebagai berikut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Muhammad Nur Widianto melaporkan tentang pentingnya kegiatan ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan deklarasi komitmen Smart City yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen penguatan penerapan SPBE Kota Malang. Publik dan pembangunan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjadi tonggak baru yang mengantarkan kita pada era pemerintahan digital. Komitmen ini pula yang insya Allah terus kami rawat Bapak, dan akan kami wujudkan tentu dengan spirit elaborasi, spirit kolaborasi dalam karya nyata yang hari ini komitmen itu dengan dukungan semua pihak akan dilakukan penandatanganan deklarasi. Maka insya Allah atas perkenan Bapak Wali Kota, hari ini juga diagendakan peluncuran aplikasi Malang Voice versi 1. Portal tunggal layanan publik mobile pemerintah Kota Malang berbasis Android ini pada versi awal masih mengkonsolidasikan 31 aplikasi. Di dalamnya termasuk pengaduan, kedaruratan, kebencanaan, informasi publik, administrasi kependudukan, UMKM, perizinan dan non-perizinan daerah, pajak, wisata, olahraga, termasuk info sembako, lingkungan hidup, dan lain-lain. Maksud kegiatan Malang Digital Forum pada malam ini adalah memperkuat komitmen kolaboratif dalam mendorong implementasi SPBE dan Malang Kota Cerdas yang makin berdampak bagi masyarakat. Adapun tujuannya, yang pertama, menyelenggarakan deklarasi komitmen SPBE dan Malang Kota Cerdas. Yang kedua, menghadirkan wadah penguatan kesepahaman dan diskusi penguatan implementasi SPBE dan Kota Cerdas. Yang ketiga, meluncurkan inisiasi portal tunggal layanan publik Malang Voice. Tentu besar harapan kami kalau Bapak Presiden seringkali menyampaikan kita bekerja jangan terlalu banyak dengan tumpukan kertas. Maka ke depan pun spirit yang coba kami bangun Bapak bersama teman-teman kami di Diskominfo juga jangan ada tumpukan aplikasi. Apa arti banyak aplikasi kalau ternyata tidak bisa diimplementasikan, lebih-lebih tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Pesan ini pula Bapak izin pertempatan kami juga sedang mengikuti proses pembelajaran PKN yang seringkali dititipkan oleh LAN dan media Ismara. Mohon pada khususnya di kami Bapak Kominfo, kalaupun membuat proper jangan bertumpu kepada hal yang berkaitan dengan aplikasi, apalagi bila tidak dapat diimplementasikan. Acara selanjutnya adalah deklarasi komitmen Smart City yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama keberlanjutan Malang Kota Cerdas dan penandatanganan komitmen penguatan penerapan SPBE Kota Malang.
Dengan penandatanganan komitmen ini juga akan menjadi satu pengingat bahwa semua kepala OPD sudah berkomitmen pelayanan ini tetap menjadikan layanan yang harus mereka dampingi agar menjadikan suatu layanan yang mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sementara itu dalam acara ini, PJ Wali Kota Malang berharap dengan aplikasi ini bisa menginput semua platform aplikasi di Kota Malang dan ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang. Beliau juga berharap akan memudahkan pelayanan masyarakat dengan satu platform ini. Bersama di era digital saat ini, tuntutan akan kemudahan dan kecepatan layanan publik menjadi semakin tinggi. Masyarakat menginginkan layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan. Dan FGD ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memetakan arah dan strategi penguatan SPBI demi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Perlu kita pahami bersama bahwa penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik bukan semata-mata tentang implementasi teknologi, tetapi juga sebuah terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan SPBI, kita dapat mencapai efisiensi birokrasi, mengurangi beban administratif, dan mempercepat pengambilan keputusan sebagaimana yang telah diimplementasikan pada aplikasi Malang Voice yang pada malam hari ini akan diluncurkan. Aplikasi ini saya nilai merupakan perwujudan keselaratan, sinergitas dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Malang dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, karena aplikasi layanan dari beberapa perangkat daerah Kota Malang terintegrasi dalam satu aplikasi, atau mungkin bisa saya sebut sebagai one-stop service application, sehingga keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Bapak sekalian, saya teringat arahan Bapak Presiden pada saat kami hadir mewakili dari pemerintah Kota Malang untuk mendapatkan penghargaan yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo. Saat itu Bapak Presiden juga menekankan sama apa yang disampaikan oleh Jai Suara, ya, karena kami diingatkan kita ada banyak platform aplikasi yang beberapa tahun kebelakang sangat banyak sekali, tetapi dalam penggunaannya mereka jalan sendiri-sendiri, yang ini sendiri, akhirnya tidak membuat satu layanan
yang mempermudah, karena masyarakat untuk bisa memanfaatkan terkait dengan aplikasi tersebut, buka yang satu ini, kemudian melayani ini, baru lagi buka lagi satu ini, buka lagi satu ini. Memang satu kait dengan satu aplikasi itu mudah, hanya satu pelayanan. Tapi kalau pelayanan yang ada di Kota Malang ini ada berapa pelayanan ini? Satu-satu menjadi satu aplikasi yang dapat dan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, ya. Karena akhirnya numpuk itu dalam satu daerah. Pak Presiden menyampaikan satu kota saja apabila ada aplikasi mungkin sampai ada 100 misalnya. Sampai waktu dia ngomong satu kota, pada salah disebutkan pada satu Bandung kalau nggak salah. Itu aplikasinya itu hampir 500 kali jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia, kali jumlah kementerian. Saat itu Pak Presiden langsung nyampurkan, kalau dari ini dari kementerian ini berapa ini ya? Sekian ribu, satu. Ini kalau seluruh Indonesia seperti dikumpulkan itu ada berapa? Akhirnya yang akan sulit kita adalah masyarakat sendiri untuk bisa menggunakan aplikasi itu. Dan kementerian aplikasinya beda-beda. Disampaikan Pak. Yang mohon maaf nih apabila ini dari kementerian. Saya hanya mengulang aja yang disampaikan oleh Pak Presiden. Dan akhirnya saat itu ditetapkan juga ada satu aplikasi yang menjadi berkumpulnya semua aplikasi menjadi satu agar layanan-layanan terkait dengan aplikasi itu hanya kita pada layanan tersebut. Dan kalau salah apa namanya aplikasinya langsung dilansir oleh Pak Presiden kemarin itu yang terkait dari satu data, kita klik itu saja itu langsung bisa mengakses itu semua. Nah itulah, itu akan lebih mempermudah karena dia juga akan menghitung satu aplikasi. Kalau kita hitung, anggap aja satu aplikasi itu nilainya 1 juta kali jumlah itu berapa nilainya sudah dikeluarkan oleh APBN dan APBD Kabupaten Kota. Itu ya sangat banyak sekali. Itulah maka Pak Presiden menyampaikan juga beberapa hal terkait dengan aplikasi. Termasuk juga ya Bapak sekalian kita mengingatkan, kita harus juga menjaga. Kita sekarang tahu ya, sekarang sedang lagi hangat-hangatnya, lagi trending topik terkait dengan apa itu PDM ini ya, yang sekarang sudah diserang. Ya ini tadi saya ngomong dengan Mas Kiki tadi itu juga banyak ada kabupaten kota juga ada. Nah ini ya saya itu servernya sudah diserang dan kita tidak ada backup, akhirnya kita kesulitan. Kita selama ini tergantung kepada aplikasi yang sudah kita gunakan saat ini, terkena serangan itu servernya juga yang kita bisa apa-apa, yang mati total. Kami mengingatkan terkait dengan tersebut. Dan peluncuran aplikasi Malang Boys ini bukan akhir dari upaya kita, tetapi justru merupakan awal dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Malang, saya minta agar dapat bekerja keras dan bersinergi dalam mensukseskan sistem dan aplikasi ini. Mari kita jadikan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi Malang Boys sebagai salah satu ikon kemajuan Kota Malang menuju penguatan citra Kota Malang sebagai Smart City. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini perlu dibuka Pak Kadis, perlu dibuka ya, walaupun dari narasumber sudah ya. Selanjutnya dengan memohon bimbingan Ilahi Rabbi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal 1 Juli 2024, FGD penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik saya nyatakan dibuka dan aplikasi Malang Boys secara resmi saya luncurkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dan sebelum saya akhiri, saya bacakan pantun. Tolong dijawab dengan voice. Belum. Sore di kayu tangan naik delman.
tidak ada penumpang lain bisa tertahan. Kini layanan publik ada di genggaman. Aplikasi Malang Boys beri kemudahan. Acara kemudian dilanjutkan dengan peluncuran atau peresmian aplikasi Malang Boys dengan membunyikan sirine. Saya mengapresiasi ini sebagai tindak lanjut. Kemarin pemerintah Kota Malang sudah masuk 10 besar dalam rangka SBBE tingkat nasional. Dan ini adalah tindak lanjut yang memang sudah merupakan perintah Pak Presiden terkait dengan aplikasi yang menjadi satu aplikasi. Dan di Kota Malang sudah kita tindak lanjuti dengan aplikasi Malang Boys. Harapannya nanti dari aplikasi ini kita bisa menghimpun semua platform, semua aplikasi yang ada di Kota Malang sebagai bentuk layanan kita kepada masyarakat. Harapannya nanti kita akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hanya satu platform. Itu menjadi satu pengingat bagi mereka bahwa mereka sudah menandatangani komitmen. Dan dengan komitmen ini selalu kita akan ingatkan kepada semua kepala OPD untuk tetap menjadikan layanan ini menjadi layanan yang memang harus mereka dampingi, harus mereka lihat, cek, dan akhirnya menjadikan satu layanan yang mudah dan tentu mudah, aman, nyaman yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Malang. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Happy Budiman melaporkan.